Siapa yang menyangka hidup bisa jungkir balik saat sedang membalik burger? Hari ini, Siti kembali berdiri di depan panggangan yang panas membara, mengenakan celemek yang basah oleh minyak. Dapur gerai Raja Burger di pinggiran Jakarta Selatan terasa panas seperti neraka. Jam makan siang, pesanan datang tanpa henti, dan suara mendesis dari mesin penggoreng kentang tak pernah berhenti. Budi, sang manajer, kembali berteriak. "Siti, kamu lambat lagi. Pelanggan sudah menunggu." Dia selalu saja sinis pada Siti. Kepada karyawan lain, dia bisa bercanda dan membelikan kopi, tetapi untuk Siti, tatapannya selalu dingin. "Maaf, Pak. Saya akan kerjakan lebih cepat," kata Siti sambil menunduk dan dengan cepat membalik daging burger. Melawan hanya akan membuat segalanya lebih rumit, jadi lebih baik menahannya. Siti sangat membutuhkan pekerjaan ini. Sudah 1,5 tahun Siti yang berusia 20 tahun bekerja di sini. Bekerja 10 jam sehari, 6 hari seminggu, gajinya hanya cukup untuk biaya hidup dan biaya rumah sakit ibu angkatnya. Punggung tangannya penuh dengan bekas luka bakar samar dari panggangan, dan kakinya selalu sakit karena berdiri sepanjang hari. Rian, rekan kerjanya, menyindir dengan senyum mengejek. "Hei, Siti, kamu benar-benar harus memperbaiki cara bicaramu. Pelanggan mengeluh mereka tidak mengerti logatmu." Bahasa Indonesia Siti sebenarnya sempurna, tetapi mereka selalu mengatakan hal itu sambil memandang wajahnya yang khas Asia. "Dan gerakan badanmu sedikit lebih cepat. Kami semua jadi kena omel gara-gara kamu." Karyawan lain tertawa cekikikan. Siti diam-diam memproses pesanan berikutnya. Rasanya ingin menangis, tetapi ia menahannya. Sore itu, ponsel Siti berdering. Telepon dari rumah sakit. "Selamat sore, Mbak Siti. Kondisi ibu Anda tiba-tiba memburuk dan memerlukan operasi darurat. Bisakah Anda segera datang?" Wajah Siti langsung pucat. Ibu angkatnya, Dewi, sudah beberapa bulan terakhir bolak-balik ke rumah sakit karena komplikasi diabetes. Kali ini, fungsi ginjalnya memburuk hingga memerlukan cuci darah. Siti meminta izin pulang lebih awal kepada Budi, tetapi ditolak dengan dingin. "Apa? Ini jam sibuk makan malam? Tidak bisa. Kamu tidak bisa menyusahkan orang lain karena urusan pribadimu. Tolong. Pak. Ini benar-benar darurat. Besok saya akan kerja shift ganda sebagai gantinya." "Sudah kubilang tidak bisa. Kalau keluargamu sepenting itu, seharusnya kamu tidak bekerja di tempat seperti ini." Hanya kalimat itu yang ia dapatkan. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Siti, tetapi Budi tidak peduli. Memohon dengan sungguh-sungguh pun tidak ada gunanya, malah kata-kata yang lebih kejam yang ia terima. Baru setelah malam tiba, Siti bisa pergi ke rumah sakit. Ibu angkatnya terbaring di ruang ICU, dan dokter menjelaskan situasinya dengan wajah serius. "Ibu harus terus menjalani cuci darah, dan jika memungkinkan, kita harus mempertimbangkan transplantasi ginjal. Biayanya akan sangat besar." Siti merasa putus asa saat menerima rincian biayanya. Jumlahnya berkali-kali lipat dari semua uang yang berhasil ia kumpulkan. Meskipun ada BPJS, biaya yang harus ditanggung sendiri tetap sangat besar. Keesokan harinya, Siti kembali menemui Budi. Ia memohon dengan sangat agar bisa menerima gajinya lebih awal, atau setidaknya bonus. "Pak Budi, maaf sekali, Pak. Karena biaya operasi ibu saya, bisakah saya menerima gaji saya lebih awal? Atau mungkin bonus?" Budi tertawa sinis. "Kamu pikir sudah berapa lama kamu kerja di sini sampai berani minta bonus? Dan memangnya biaya rumah sakit ibumu itu tanggung jawabku?" Suaranya semakin keras, dan karyawan lain mulai menoleh. Air mata Siti mulai mengalir, tetapi Budi malah semakin kejam. "Jangan menangis. Pelanggan tidak suka melihatnya. Kalau kamu terus begini, saya mungkin harus mempertimbangkan untuk mencari orang lain." Tepat pada saat itu, pintu gerai terbuka dan beberapa orang berjas masuk. Para karyawan berbisik bahwa mereka adalah tim inspeksi dari kantor pusat. Semua orang langsung tegang dan memperbaiki posisi mereka. Dan di paling belakang, seorang wanita muda berjas hitam melangkah perlahan ke dalam gerai. Suara sepatu hak tingginya terdengar jelas di lantai. Langkahnya anggun, tetapi terasa familiar. Siti secara refleks menyapa. "Selamat datang di Raja Burger." Namun, saat ia mengangkat kepala dan melihat wanita itu,
Jantung Siti serasa berhenti berdetak. Wajah itu seperti melihat ke cermin. Mata yang sama, hidung yang sama, bibir yang sama. Bahkan kebiasaan kecilnya saat menyibakkan rambut pun sama persis. Tidak, ini bahkan lebih akurat daripada cermin. Siti kehilangan kata-kata. Wanita itu pun terpaku saat melihat Siti. Semua kebisingan di dalam gerai seolah lenyap. Suara pesanan, mesin, percakapan orang-orang, semuanya hening. Hanya keheningan yang terasa seolah hanya ada mereka berdua di sana. Mata wanita itu menunjukkan keterkejutan yang sama. Dia menatap Siti dengan ekspresi tidak percaya, seolah baru saja menemukan sesuatu yang hilang 20 tahun lalu. Jantung Siti berdebar kencang. Entah kenapa, rasanya ia mengenal orang ini. Dari suatu tempat yang sangat lama dan sangat dalam. Waktu seolah berhenti. Mereka berdua berdiri saling menatap tajam. Seolah takdir telah mempertemukan mereka kembali. Itu adalah momen yang ajaib. Semua orang lain di gerai itu tidak mengerti arti dari momen ini, tetapi mereka berdua tahu. Sesuatu yang istimewa sedang terjadi. Siti menahan napas sambil menatap wanita itu. Meskipun penampilannya angkuh dalam balutan jas, matanya menunjukkan keterkejutan yang sama dengan Siti. Wanita itu membuka mulutnya dengan hati-hati. Suaranya pun mirip dengan Siti. "Permisi, kalau boleh tahu, siapa nama Anda?" "Siti." "Siti Rahayu," jawab Siti dengan suara bergetar. Saat itu, wajah wanita itu menjadi lebih pucat. Matanya membelalak dan bibirnya bergetar. "Siti Rahayu, kalau boleh tahu, Anda lahir tahun berapa?" "Tahun 2001. Tanggal lahirnya?" 17 Maret. Setiap jawaban yang keluar, ekspresi wanita itu berubah. Dari keraguan menjadi keheranan, dari keheranan menjadi keyakinan. Terakhir, ia menggelengkan kepalanya seolah tidak percaya. Karyawan lain yang mendengar percakapan mereka mulai berbisik-bisik. Rian, yang merasakan suasana aneh, gelisah, sementara karyawan lain menonton dengan mata penuh rasa ingin tahu. Budi, yang merasa ada sesuatu yang tidak beres, mencoba menyela. "Maaf, ada masalah apa ya? Apakah kami mengganggu pekerjaan Anda?" Wanita itu menatap Budi dengan dingin. Lalu dengan suara sopan namun tegas, ia berkata, "Saya Surya Wijoyo, anggota Dewan Direksi dari kantor pusat Raja Burger. Saya perlu bicara secara pribadi sebentar dengan karyawan ini." Wajah Budi berubah dalam sekejap. Ekspresi sombongnya lenyap, digantikan oleh kepanikan. "Anggota Dewan Direksi?" Dia tergagap sambil menundukkan kepala. "Oh, maafkan saya, Bu. Saya sama sekali tidak tahu. Jika Anda butuh ruangan, silakan gunakan kantor saya." "Baiklah." Surya menatap Siti dengan lembut. Tatapannya mengandung kehangatan sekaligus getaran. "Bisakah kamu ikut denganku sebentar?" Siti merasa seperti sedang bermimpi. Semuanya terasa tidak nyata. Ia mengangguk dan mengikuti Surya ke kantor kecil di belakang gerai. Begitu pintu kantor ditutup, mereka saling berhadapan. Dari dekat, kemiripan mereka semakin menakjubkan. Benar-benar seperti anak kembar. Bahkan ekspresi mikro dan bentuk alis, mereka pun sama. Surya bertanya dengan suara bergetar. Apakah kamu juga diadopsi?" Jantung Siti berdebar kencang. Kenapa tiba-tiba pertanyaan ini? "Iya. Dari panti asuhan di Indonesia waktu kecil?" "Ingat namanya?" "Sepertinya. Panti asuhan Bintang Harapan. Tapi saya masih terlalu kecil, jadi tidak begitu." Air mata mulai mengalir di pipi Surya. Ia menutup mulutnya dengan hati-hati dan mulai terisak. "Benar? Panti asuhan Bintang Harapan. Aku juga di sana." Keduanya terdiam. Potongan-potongan ingatan dari 20 tahun yang lalu mulai muncul kembali. Kenangan hangat yang samar, namun nyata. "Apakah kamu punya saudara kembar?" tanya Siti hati-hati. Suaranya bergetar. "Adik kembarku. Namanya Siti." Begitu kata-kata itu terucap, air mata Siti pun tumpah. Sesuatu dari lubuk hatinya yang paling dalam seolah meledak. Mereka berdua saling berpelukan. Kerinduan yang menumpuk selama 20 tahun meledak sekaligus. Surya mengelus kepala Siti sambil terisak, dan Siti menangis seperti anak kecil di pelukan kakaknya. "Kakak, benar ini kakak."
Siti, adikku, kamu benar-benar adikku. Kedua saudari itu menangis untuk waktu yang lama. Seolah hati mereka yang membeku selama 20 tahun akhirnya mencair. Sambil merasakan kehangatan satu sama lain, mereka menyadari bahwa semua ini bukanlah mimpi. Bagaimana kehidupan kakak bisa sesukses ini? Surya menyeka air mata Siti dan berkata, "Aku beruntung. Aku diadopsi oleh keluarga yang baik, keluarga pendiri Raja Burger. Tapi kamu? Kenapa kamu bekerja di tempat seperti ini?" Siti menundukkan kepalanya. Tiba-tiba ia merasa keadaannya begitu menyedihkan. "Aku tidak seberuntung itu. Ibu angkatku sakit, jadi aku bekerja untuk biaya rumah sakitnya." Ekspresi Surya mengeras. Kebahagiaan yang baru saja dirasakannya berubah menjadi kemarahan. "Biaya rumah sakit? Apa yang terjadi?" Siti menceritakan semua tentang kondisi ibu angkatnya dan kesulitan yang ia hadapi. Perlakuan buruk manajernya, gaji yang rendah, kekhawatiran tentang biaya pengobatan. Sambil bercerita, air matanya terus mengalir. Surya mengepalkan tinjunya. Wajahnya semakin kaku, dan akhirnya berubah menjadi amarah yang dingin. "Selama ini aku di sini, dan adikku mengalami penderitaan seperti ini. Dan perlakuan manajer itu padamu barusan. Kak, tidak apa-apa. Sekarang sudah ada kakak, aku tidak apa-apa. Tidak bisa dibilang tidak apa-apa." Suara Surya meninggi. Tangannya bergetar karena marah. "Bagaimana bisa tidak apa-apa kalau adikku diperlakukan seperti ini? Aku akan menyelesaikan semuanya. Siti, kamu tidak sendiri lagi. Ada kakak di sini, aku akan melindungimu." Surya kembali memeluk Siti dan berbisik. Suaranya tegas sekaligus hangat. "Kita sudah terpisah selama 20 tahun, tapi kita tidak akan pernah terpisah lagi. Janji ya?" Iya. Kedua saudari itu berpelukan lama, merasakan kehangatan satu sama lain. Di luar, gerai masih sibuk, tetapi di dalam kantor kecil ini, sebuah keajaiban sedang terjadi. Reuni setelah 20 tahun, dan firasat bahwa segalanya akan berubah mulai tumbuh di hati mereka. Mata Surya menunjukkan tekad, dan mata Siti bersinar dengan harapan. Kedua saudari itu pindah ke sebuah kafe yang tenang di belakang gerai. Surya menyodorkan secangkir kopi hangat kepada Siti dan dengan hati-hati memulai pembicaraan. Ujung jarinya sedikit gemetar. "Siti, apa kamu ingat bagaimana kita bisa terpisah?" Siti memegang cangkir kopi dengan kedua tangannya dan menggelengkan kepala. Aroma kopi yang mengepul menyentuh hidungnya. "Aku tidak begitu ingat. Waktu itu aku masih terlalu kecil. Tapi kadang-kadang dalam mimpi, aku ingat kenangan hangat bersama seseorang." Mata Surya berkaca-kaca. Ia meletakkan cangkir kopinya dan mengambil napas dalam-dalam. "Aku ingat. Sangat jelas. Aku tidak akan pernah bisa melupakan hari itu." Maret 2004, Panti Asuhan Bintang Harapan di Jakarta, di awal musim semi, sepasang saudari kembar berusia 5 tahun itu selalu bersama. Surya adalah kakak, dan Siti adalah adik. Meskipun hanya berbeda beberapa menit, Surya selalu berusaha melindungi adiknya. Panti asuhan itu adalah sebuah bangunan tua berlantai 3. Cat di dindingnya mengelupas di beberapa tempat, dan lorongnya dipenuhi tawa dan tangis anak-anak. Di halaman, ada sebuah ayunan tua dan perosotan, tempat anak-anak bermain. Siti, pegang tangan kakak erat-erat. Di halaman panti asuhan, Surya selalu menggandeng tangan kecil adiknya. Kemanapun mereka pergi, mereka selalu bersama. Makan, tidur, bermain, selalu menempel. Jika ada anak lain yang mengganggu Siti, Surya akan maju dan berkata, "Jangan ganggu Sitiku." Para pengurus panti sering tersenyum melihat mereka. Mereka berdua benar-benar tidak bisa dipisahkan, seperti satu tubuh. Para ibu panti memanggil mereka putri kembar. Wajah mereka yang identik kadang membuat bingung. Tetapi kepribadian mereka sedikit berbeda. Surya aktif dan berani, sedangkan Siti pendiam dan lembut. Malam hari, mereka berbaring berdampingan di ranjang kecil mereka dan bercerita. "Siti, kapan ya ayah dan ibu kita datang?" "Tidak tahu, tapi karena ada kakak, aku tidak takut." Surya sering mengelus kepala adiknya. Setiap kali itu terjadi, Siti merasa aman. Namun, pada musim gugur tahun itu, takdir begitu kejam. Suatu sore di bulan Oktober yang dingin, mereka dipanggil ke kantor kepala panti.
daun-daun berguguran, dan angin bertiup dingin. Di dinding kantor, tergantung sebuah peta dunia, dan di atas meja, tumpukan dokumen tebal menumpuk. Surya akan diadopsi oleh keluarga kaya di Jakarta Selatan, sementara Siti akan diadopsi oleh keluarga lain di Depok. Begitu kepala panti selesai berbicara, Surya menangis dan memohon. "Tidak, Bu. Tolong kirim kami bersama. Kami tidak boleh terpisah." Tapi semuanya sudah diputuskan. Dokumen-dokumen sudah dicap, dan bahkan tiket perjalanan sudah disiapkan. "Anak-anak, kalian akan pergi ke keluarga yang baik. Orang tua baru kalian akan merawat kalian dengan baik." Kata-kata kepala panti terdengar ramah, tetapi bagi mereka, dunia terasa runtuh. Malam terakhir, kedua saudari itu tidur sambil berpelukan erat di ranjang kecil mereka. Surya berjanji pada adiknya dengan suara terisak. "Siti, kakak pasti akan mencarimu. Janji, nanti kalau sudah besar, kakak pasti akan datang mencarimu." "Iya, Kak. Aku takut." "Jangan takut. Kakak juga akan mencari Siti. Kita pasti akan bertemu lagi." Siti yang berusia 5 tahun tidak sepenuhnya mengerti kata-kata kakaknya. Tetapi ia bisa merasakan bahwa sesuatu yang menyedihkan akan terjadi. Keesokan paginya, 2 mobil berhenti di depan panti asuhan. Satu sedan hitam, dan satu lagi SUV putih. Anak-anak itu akan naik mobil yang berbeda. Saat berpisah, Surya tidak mau melepaskan tangan adiknya. "Siti, jangan lupakan kakak. Tunggu kakak ya." "Kakak." Siti juga menangis memanggil kakaknya, tetapi orang dewasa memisahkan mereka. Begitulah, kedua saudari kembar itu pergi menuju takdir yang berbeda. Kehidupan baru Surya, Jakarta Selatan. Yang membawa Surya adalah pasangan Hendra dan Liana Wijoyo. Hendra adalah seorang pengusaha sukses keturunan Tionghoa Indonesia yang saat itu mengelola 3 gerai rantai burger kecil. Liana adalah seorang wanita pribumi yang hangat dan telah lama menginginkan seorang anak. "Surya, akhirnya kamu pulang." Sebuah rumah 2 lantai yang rapi di kawasan Pondok Indah. Halamannya memiliki kolam renang dan rumput hijau yang terhampar luas. Bagi Surya, tempat itu seperti mimpi, kamarnya sendiri, mainan yang tak terhitung jumlahnya, dan yang terpenting, orang tua yang menyayanginya. "Surya, mau makan apa?" Ibu Liana bahkan belajar memasak makanan Indonesia untuk menyesuaikan dengan selera Surya. Soto, rendang, nasi goreng, meskipun masakannya tidak sempurna, masakannya penuh dengan ketulusan. Kulkas selalu penuh dengan buah-buahan kesukaan Surya. Ayah Hendra sangat baik padanya. "Surya, kamu adalah anak istimewa yang datang dari panti. Kamu tidak boleh melupakan akarmu." Setiap hari Sabtu, ia mengantarnya ke sekolah dan menghadiri acara-acara di pusat kebudayaan. Namun, Surya selalu merasa ada sesuatu yang kurang. Ia sulit tidur sendirian di malam hari, dan terkadang menggumamkan nama Siti. "Mama? Siti di mana? Siti siapa?" "Sayang, adikku, yang wajahnya sama sepertiku." Liana dan Hendra tahu bahwa Surya dekat dengan anak lain di panti, tetapi mereka pikir lebih baik melupakan masa lalu agar ia bisa beradaptasi. "Surya, sekarang kami adalah keluargamu. Jangan pikirkan yang lain." Seiring berjalannya waktu, Surya perlahan beradaptasi. Namun, di sudut hatinya, selalu ada kerinduan terhadap adiknya. Penderitaan Siti, Depok. Sementara itu, Siti ditempatkan di lingkungan yang sama sekali berbeda. Di pinggiran kota Depok yang kecil, Siti diadopsi oleh pasangan Michael dan Dewi Santoso. Michael adalah seorang pekerja konstruksi, dan Dewi bekerja paruh waktu di sebuah toko kelontong lokal. Rumah mereka adalah sebuah rumah petak kecil. Halamannya lebih banyak tanah daripada rumput, dan sebuah truk pikap tua terparkir di sana. Meskipun kondisi ekonomi mereka tidak berkecukupan, pada awalnya mereka menyambut Siti dengan hangat. "Terima kasih sudah menjadi bagian dari keluarga kami, Siti." Dewi mendekorasi sebuah kamar kecil untuk Siti, perabotannya bekas, tetapi ditata dengan penuh perhatian, dan di dindingnya digambar pelangi. Namun, ketika Siti berusia 6 tahun, Michael mengalami kecelakaan. Ia jatuh di lokasi konstruksi dan punggungnya cedera. Biaya operasi dan rehabilitasi membuat keuangan keluarga menjadi sulit. Gara-gara Siti, pengeluaran kita jadi lebih banyak. Sudah ada biaya rumah sakit,
sekarang biaya anak juga. Pertengkaran pasangan itu menjadi sering, dan Siti semakin merasa harus berhati-hati. Di malam hari, ia mendengar orang tuanya bertengkar dan menangis di bawah selimut. Di sekolah pun sulit. Di kota kecil itu, Siti yang berwajah oriental sering menjadi bahan ejekan. "Hei, Cino, pulang sana ke negaramu. Siti itu anak buangan, tidak punya orang tua asli. Matamu kok sipit sekali, bisa lihat enggak?" Kata-kata kejam anak-anak itu melukai hati Siti. Siti pulang sambil menangis, tetapi Dewi hanya terlihat lelah. "Siti, ibu juga capek, coba selesaikan sendiri." Pada usia 10 tahun, Siti sudah membantu banyak pekerjaan rumah, mencuci piring, mencuci baju, bahkan memasak sederhana. Seiring cedera Michael memburuk dan kesehatan Dewi menurun, pekerjaan Siti semakin bertambah. Saat memasuki SMP, Siti mulai mengantar koran. Ia bangun jam 5 pagi, berkeliling kompleks dengan sepeda untuk mengantar koran, dan setelah sekolah selesai, ia bekerja paruh waktu di sebuah warung. "Siti, uang yang kamu hasilkan sangat membantu. Terima kasih ya." Tapi ucapan terima kasih itu tidak terasa hangat. Itu hanya karena kebutuhan. Surya bersekolah di sekolah swasta bergengsi. Bisnis Hendra berkembang pesat. Raja Burger menambah cabang, dan kondisi keuangan keluarga membaik secara signifikan. Surya unggul secara akademis dan memiliki bakat seni yang luar biasa. Piano, melukis, menari, ia pandai dalam segala hal. Namun, hatinya selalu terasa hampa. "Papa, bolehkah aku melihat catatan adopsiku? Kenapa tiba-tiba ingin melihat itu? Sepertinya aku punya adik. Aku sering melihatnya dalam mimpi. Wajahnya sama sepertiku." Pada usia 16 tahun, Surya ingin tahu lebih banyak tentang kelahirannya. Hendra dan Liana mengabulkan permintaannya, tetapi karena perlindungan data pribadi, mereka tidak bisa mendapatkan informasi terperinci. Surya mengambil jurusan manajemen bisnis di Universitas Indonesia. Selama kuliah, ia menyewa detektif swasta untuk mencari adiknya, Siti Rahayu, lahir 17 Maret 2001, Panti Asuhan Bintang Harapan. Tetapi tidak mudah menemukannya. Bisa jadi namanya sudah diganti setelah diadopsi, atau ia menggunakan nama keluarga orang tua angkatnya. Setelah lulus, ia membantu bisnis ayahnya dan mengembangkan Raja Burger lebih jauh lagi. Dengan ide-ide dan naluri bisnisnya, perusahaan itu tumbuh menjadi rantai nasional. Ia melakukan inovasi dalam segala hal. Kesejahteraan karyawan, layanan pelanggan, citra merek. Tetapi setiap kali ia berhasil, Surya berpikir, apa yang sedang dilakukan adikku sekarang? Apakah dia hidup dengan baik? Apakah dia mencariku? Siti menjalani kehidupan yang berbanding terbalik. Setelah lulus SMA dengan susah payah, melanjutkan ke perguruan tinggi adalah sebuah mimpi. Penyakit diabetes Dewi semakin parah, dan biaya pengobatan terus membengkak. "Siti, maafkan ibu. Ibu tahu kamu ingin kuliah." "Tidak apa-apa, Bu. Aku akan kuliah malam sambil bekerja." Tetapi kenyataannya tidak mudah. Ia berganti-ganti pekerjaan paruh waktu sambil kuliah di sebuah universitas swasta kecil, tetapi karena kondisi Dewi semakin memburuk, ia harus berhenti kuliah. Michael, karena dampak cederanya dan stres ekonomi, mulai bergantung pada alkohol. Suasana rumah menjadi semakin suram, dan Siti harus menanggung beban keuangan keluarga. "Aku minta maaf, Siti, karena tidak bisa membesarkanmu dengan baik." Dewi selalu meminta maaf, tetapi Siti tidak pernah menyalahkannya. Bagaimanapun, mereka adalah satu-satunya keluarga yang telah merawatnya. Siti mendapatkan pekerjaan di Raja Burger. "Setidaknya aku akan punya penghasilan tetap." Begitulah, Siti setiap hari memanggang burger di depan panggangan. Di perusahaan yang dibangun oleh kakaknya, tanpa mengetahui keberadaan kakaknya. Malam sebelum reuni, Surya telah bertahun-tahun menyewa detektif swasta untuk mencari adiknya. Ia melacak banyak petunjuk, tetapi selalu gagal. Anak adopsi keturunan Tionghoa Indonesia bernama Siti Rahayu, di daerah Depok. Namun, belakangan ini ada harapan baru. Sebuah undang-undang keterbukaan data adopsi disahkan, membuatnya lebih mudah untuk mengakses informasi. Dan baru kemarin, ia kebetulan harus melakukan inspeksi mendadak ke sebuah gerai.
Besok tolong periksa gerai di Jakarta Selatan. Ada laporan masalah manajemen karyawan. Jika hari itu ia pergi ke gerai lain. Jika hari itu Siti libur, jika Surya menugaskan inspeksi itu kepada orang lain. Semuanya adalah kebetulan, atau mungkin, itu adalah takdir. Kembali ke masa kini, dan begitulah cara kita bertemu lagi, kata Surya sambil menyeka air matanya. Kopi sudah dingin, tetapi hati mereka berdua membara. Siti, aku benar-benar minta maaf. Seharusnya aku menemukanmu lebih cepat. Selama ini kamu menderita. Kakak, ini bukan salah kakak. Kita masih kecil waktu itu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak, aku tumbuh di lingkungan yang baik, tapi kamu menanggung semua ini sendirian. Surya menggenggam erat tangan Siti. Tangan itu kasar dan penuh bekas luka bakar. Tangan kakaknya lembut dan dihiasi manikur. Sekarang semuanya akan berubah, karena ada aku. Aku akan melindungimu. Siti tidak bisa mempercayainya. Bertemu dengan kakaknya setelah 20 tahun. Dan kakak itu adalah seorang eksekutif di perusahaan tempatnya bekerja. Semuanya terasa seperti mimpi. Kakak, kita tidak akan berpisah lagi, kan? Tentu saja, tidak akan pernah. Aku janji. Kedua saudari itu berpelukan sekali lagi. Pelanggan lain di kafe itu menatap mereka, tetapi bagi mereka, seolah-olah hanya ada mereka berdua di dunia. Luka-luka yang diciptakan oleh waktu selama 20 tahun mulai sembuh. Setelah percakapan panjang di kafe, Surya berdiri dengan ekspresi tegas. Matanya memancarkan kemarahan yang dingin. Siti, sekarang kita kembali ke gerai. Kenapa, Kak? Sudah malam. Ada beberapa hal yang harus aku selesaikan. Suara Surya terdengar sedingin es. Siti merasakan perubahan suasana pada kakaknya. Tatapan hangatnya telah berubah menjadi dingin dan tajam. Kedua saudari itu kembali ke gerai Raja Burger. Para karyawan berbisik-bisik melihat Siti bersama seorang eksekutif dari kantor pusat. Beberapa menatap dengan rasa ingin tahu, beberapa lainnya dengan ekspresi cemas. Hei, Siti ada hubungan apa dengan orang itu? Jangan-jangan saudaranya? Tapi kok mirip banget ya? Budi mendekat dengan wajah cemas. Ia punya firasat buruk. Siti, kamu sudah terlalu lama meninggalkan pekerjaanmu. Dan pelanggan menunggu. Tunggu sebentar, sela Surya dengan suara dingin. Satu kata itu membuat seluruh gerai hening. Anda manajer Budi, kan? Apakah Anda punya waktu untuk bicara sebentar dengan saya? Tentu saja, Bu. Budi masih belum sepenuhnya memahami situasi, tapi ia merasa ada yang tidak beres. Surya mengumpulkan seluruh karyawan gerai, anggota tim inspeksi lain dari kantor pusat juga ikut berkumpul. Saya ingin memperkenalkan diri kepada semua, kata Surya, dengan percaya diri di tengah gerai. Suaranya dingin namun jelas. Saya Surya Wijoyo, CEO dan anggota Dewan Direksi Raja Burger. Gumaman terdengar di antara para karyawan. CEO? Wajah Rian mulai pucat. Kemudian, Surya menggenggam erat tangan Siti. Dan Siti Rahayu adalah adik kembar saya. Kami baru bertemu kembali hari ini setelah 20 tahun. Gerai menjadi sunyi senyap. Semua karyawan terdiam, menatap kedua saudari itu. Wajah mereka yang benar-benar identik, sekarang semuanya masuk akal. Kaki Budi mulai gemetar. Manajer Budi, suara Surya menjadi sedingin es. Saya ingin mendengar penjelasan Anda tentang cerita yang saya dengar selama 1 jam terakhir ini. Maksud Ibu apa? Saya dengar Anda tidak mengizinkan adik saya pulang lebih awal meskipun ibunya berada di UGD. Wajah Budi menjadi pucat pasi. Tangannya mulai berkeringat. Itu karena tuntutan pekerjaan yang tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari? Surya mengeluarkan ponsel Siti dan memutar rekamannya. Kalau begitu, mari kita periksa satu persatu apa yang saya dengar. Surya mulai berbicara dengan tenang. Kamu tidak bisa menyusahkan orang lain karena urusan pribadimu. Kalau keluargamu sepenting itu, seharusnya kamu tidak bekerja di tempat seperti ini. Memangnya biaya rumah sakit ibumu itu tanggung jawabku? Kamu pikir ini lembaga amal? Wajah Budi semakin memutih. Dan jangan menangis. Pelanggan tidak suka melihatnya. Kalau kamu terus begini, saya mungkin harus mempertimbangkan untuk mencari orang lain. Anda juga mengatakan hal-hal ini, kan? Karyawan lain menatap Budi,
Mereka adalah saksi dari perilaku Budi selama ini. Rian? Surya memanggil Rian. Rian gemetar ketakutan. Kamu benar-benar harus memperbaiki cara bicaramu. Pelanggan mengeluh mereka tidak mengerti logatmu, dan gerakan badanmu sedikit lebih cepat. Kami semua jadi kena omel gara-gara kamu. Anda juga mengatakan hal-hal ini, kan? Rian mencoba membela diri dengan panik. Saya hanya bercanda. Bercanda? Tatapan Surya menjadi lebih dingin. Apakah diskriminasi rasial itu lelucon? Apakah menghina rekan kerja itu lelucon? Maaf. Saya benar-benar minta maaf. Surya mengeluarkan sebuah kartu nama dari dompetnya, kartu nama mewah dengan cetakan emas. Mulai sekarang, gerai ini akan saya kelola secara langsung. Dan mulai besok, tim HRD dan tim hukum dari kantor pusat akan melakukan wawancara dengan seluruh karyawan. Budi berkata dengan suara bergetar. Bu Direktur, saya benar-benar salah. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Kesempatan? Surya tersenyum dingin. Tahukah Anda betapa rajinnya adik saya bekerja, betapa sabarnya dia menanggung semua ini? Surya menatap anggota tim inspeksi lainnya. Pak Markus, tolong amankan semua rekaman CCTV gerai ini selama 6 bulan terakhir, dan siapkan wawancara individu untuk para karyawan. Baik, Bu. Markus segera bergerak, Siti berkata pelan. Kak, sudah cukup, aku tidak apa-apa. Tidak cukup, Siti. Suara Surya tegas. Hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Tidak ada karyawan di perusahaan kita yang boleh diperlakukan seperti ini. Surya kembali menatap para karyawan. Mulai hari ini, kebijakan di gerai ini berubah. Pelecehan dan ucapan diskriminatif di tempat kerja akan menjadi alasan pemecatan langsung. Dan saya akan meninjau kembali gaji dan kesejahteraan semua karyawan. Wajah para karyawan menjadi cerah, terutama mereka yang sering menjadi sasaran Budi. Manajer Budi, mulai hari ini Anda dipecat. Bu Direktur, tolong, saya punya keluarga, cicilan rumah, keluarga. Di mana Anda saat adik saya memohon karena biaya rumah sakit keluarganya? Budi tidak bisa berkata apa-apa. Gaji 2 minggu ke depan akan dibayarkan. Dan perlu diingat, Anda tidak akan bisa bekerja di anak perusahaan kami manapun di masa depan. Budi menundukkan kepalanya dengan putus asa. Rian, Anda diskors tanpa gaji selama 3 minggu. Selama periode itu, Anda harus mengikuti pelatihan keberagaman dan hak asasi manusia di tempat kerja. Dan Anda harus meminta maaf secara terbuka kepada adik saya. Rian maju ke depan Siti dan menundukkan kepalanya. Siti, aku benar-benar minta maaf. Aku bicara tanpa berpikir. Aku sungguh-sungguh minta maaf. Surya menoleh ke Siti dan berkata dengan lembut. Siti, kamu tidak perlu bekerja di sini lagi. Kakak akan siapkan posisi untukmu di kantor pusat. Kak, aku ingin bekerja. Tapi aku ingin bekerja dengan dihargai. Kalau begitu, bagaimana kalau kamu bekerja di tim peningkatan kesejahteraan karyawan di kantor pusat? Pengalamanmu di lapangan sangat dibutuhkan di sana. Mata Siti berbinar. Benarkah? Aku bisa melakukannya? Tentu saja. Kamu kan adikku, dan aku tahu betapa kuat dan rajinnya kamu. Malam itu, kedua saudari itu mengunjungi rumah sakit bersama. Dewi sedang menjalani cuci darah di ICU. Wajahnya pucat, tetapi ia tersenyum saat melihat Siti. Bu, aku datang. Siti memegang tangan Dewi, dan Dewi tersenyum lemah. Siti, kamu sudah banyak berkorban ya? Maafkan ibu. Bu, ini kakakku, Surya. Kakak kembarku. Dewi menatap Surya dengan kaget. Benar-benar mirip. Kakak yang selalu diceritakan Siti ternyata benar-benar ada. Surya memberi salam dengan sopan. Selamat malam, Bu. Terima kasih sudah membesarkan Siti menjadi gadis yang luar biasa. Bukan apa-apa. Aku tidak melakukan banyak hal baik untuknya. Malah Siti yang merawatku. Tidak begitu, Bu. Siti tumbuh menjadi anak yang sangat baik dan rajin. Itu semua berkat ibu. Air mata mengalir di pipi Dewi. Surya bertemu dengan dokter secara terpisah. Biaya pengobatan ibu, saya yang akan tanggung semua. Tolong berikan perawatan terbaik. Tetapi biayanya sangat besar, apalagi jika mempertimbangkan transplantasi ginjal. Jangan khawatirkan soal uang. Dia keluarga saya.
Dan tolong siapkan pemindahan ke rumah sakit terbaik. 2 minggu kemudian, operasi Dewi berhasil. Berkat tim medis terbaik yang dihubungi Surya, transplantasi ginjal pun sukses. Donor ditemukan dari daftar tunggu, dan semua biaya ditanggung oleh Surya. Siti mulai bekerja di tim kesejahteraan karyawan di lantai 15 kantor pusat Raja Burger. Ia memiliki kantornya sendiri, dan bertanggung jawab atas proyek perbaikan lingkungan kerja di seluruh gerai nasional, berdasarkan pengalamannya di lapangan. Proposal Siti luar biasa, mungkin karena pengalaman lapangannya ya? Rekan-rekan kerjanya kagum dengan pemahaman praktis Siti dan kebijakan tulusnya untuk para karyawan. Surya menyiapkan sebuah apartemen mewah di pusat kota Jakarta untuk Siti. "Kakak, terima kasih sudah melakukan banyak hal untukku." "Terima kasih untuk apa? Kita kan keluarga. Lagi pula, Siti, kalau dibandingkan dengan 20 tahun yang tidak bisa aku lakukan untukmu, ini bukan apa-apa." 6 bulan kemudian, Budi tidak bisa menemukan pekerjaan lain. Catatan pemecatannya dari Raja Burger membuatnya ditolak oleh perusahaan waralaba lain. Ia sekarang menjadi sopir taksi online untuk menyambung hidup. "Apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Seharusnya kamu tidak memperlakukan orang sembarangan," kata istrinya dengan dingin. Baru saat itulah Budi menyadari kesalahannya. Rian, setelah menyelesaikan pelatihannya, kembali bekerja sebagai orang yang benar-benar berbeda. Ia menunjukkan rasa hormat dan perhatian kepada rekan-rekan lainnya. Sementara itu, Dewi telah pulih sepenuhnya dan tinggal dengan damai di sebuah rumah nyaman yang disiapkan oleh Siti dan Surya. "Siti, Surya, terima kasih banyak. Sudah mau menerima orang sepertiku sebagai keluarga." "Apa yang ibu katakan?" "Ibu adalah ibu saya." Surya juga memperlakukan Dewi seperti ibunya sendiri. Bersama ibu angkatnya, Liana, ia menerima Dewi sebagai bagian dari keluarganya. "Sekarang kita benar-benar menjadi keluarga besar ya," kata Liana dan Dewi sambil tertawa sambil minum teh bersama. 1 tahun kemudian, berkat ide-ide Siti, Raja Burger meningkatkan sistem kesejahteraan karyawannya menjadi yang terbaik di industri. Dukungan penuh biaya kesehatan, bantuan biaya pendidikan, dan yang terpenting, penguatan kebijakan anti-diskriminasi di tempat kerja. "Saya sangat bangga bekerja di perusahaan ini. Sekarang semua orang bisa bekerja dengan dihargai," kata mantan rekan kerja Siti kepadanya. Di seluruh gerai Raja Burger di Indonesia, poster menciptakan tempat kerja yang penuh hormat dan perhatian terpampang, dan kisah Siti menjadi studi kasus model dalam video pelatihan karyawan. Suatu minggu sore, kedua saudari itu berjalan di sepanjang pantai Ancol sambil bercerita. "Kak, kadang-kadang ini semua terasa seperti mimpi." "Aku juga. Tidak kusangka adik yang kucari selama 20 tahun ternyata bekerja di perusahaanku sendiri. Kalau saja hari itu kakak pergi ke gerai lain. Pasti kita akan bertemu di hari lain, dengan cara lain, karena ini takdir." Surya merangkul bahu Siti. "Siti, apapun yang terjadi di masa depan, kita akan selalu bersama. Dan mari kita bantu orang-orang yang kesulitan seperti kita dulu." "Iya, Kak. Mari kita berjanji tidak akan pernah terpisah lagi." Di bawah matahari terbenam yang mewarnai laut dengan cahaya keemasan, kedua saudari itu berjalan sambil bergandengan tangan erat. Saudari kembar yang terpisah di sebuah panti asuhan kecil 20 tahun yang lalu, kini telah bertemu kembali sebagai orang dewasa yang bisa saling melindungi. Di hadapan mereka, terbentang masa depan cerah yang akan mereka jalani bersama. Dan kehidupan yang memberikan harapan bagi orang-orang yang berada dalam situasi sulit seperti mereka dulu menanti mereka. Pembalasan dendam memang manis, tetapi reuni jauh lebih hangat.